Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Gimana kabarnya minasang? Oke, desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang mau ke Jepang semoga dilancarkan segala prosesnya. Amin. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan membahas Minano ni Honggo bab 8 setara dengan N5 Kotoba dan Bumpo gitu ya. Nah, di bab 8 ini kita akan belajar kata sifat dan penggunaannya bagaimana gitu ya. Kata sifat ya ada besar, kecil, pendek, ganteng, cantik dan yang lain sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana cara pakainya nanti kita akan belajar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu guys supaya lebih semangat bermanfaat. Tuh, kalau sudah, let's go. Hai, oke minasang, kita mulai dari kosakata atau kotoba ya. Dai hak kano kotoba des. Hai. Bab 8 kosakata. Yang pertama ada tampan, ganteng, itu hansamu ya. Hansamu na. Nah, kenapa ada nanya ini? Karena di sini adalah kata sifat na. Jadi kita akan belajar dua kata sifat, yaitu kata sifat na dan kata sifat i. Nah, yang ada nanya ini adalah kita biasanya menyebutkan kata sifat na, gitu ya. Nah, kapan dipakainya? Nanti kita akan pelajari ya. Tampan, ganteng itu hansamuna. Indah, cantik, bersih, kirena, gitu ya. Tenang, sunyi, shizukana. Ramai, nigiakana. Terkenal, ternama, gitu ya. Terkenal itu yumena, ya, yumena. Ramah, baik hati, shinsetsuna. Sehat, genkina. Senggang, waktu luang, himana, ya, hima, senggang, ya. Praktis itu benri, ya, bengri, bengrina. Bagus sekali, sutekina, ya, bagus sekali, sutekina. Oke, sambil ditulis silakan, dijeda ya boleh, gitu ya. Hai, lanjut. Oke des. Nah, baik. Di sini adalah mulai kata sifat i. Nah, bagaimana cara membedakannya adalah yang di paling belakang. Ini adalah kata sifat i. Itu ciri khasnya adalah di paling belakang itu adalah berbunyi i. Gitu ya, berbunyi i. Jadi ini dinamakan kata sifat i. Dan ada beberapa tadi kata sifat na juga yang belakangnya i. Tapi kata sifat na gitu ya, harus dibedakan nih. Contohnya kire. Ya, kire. Kire itu kata sifat na, bukan kata sifat i. Gitu ya. Itu harus dihafalkan, jangan sampai keliru. Yume. Yume juga kata sifat na, bukan kata sifat i. Baik. Itu harus diingat, dicatat ya. Baik. Yang selanjutnya adalah kata sifat i mulai dari besar. Besar itu oki ya. Kecil cisai ya, cisai. Baru itu atarashi ya, atarashi. Lama, kuno, tua itu furui gitu ya. Jadi furui ini tidak bisa dipakai untuk umur gitu ya. Itu ada sendiri. Jadi ini untuk barang saja gitu ya. Benda mati saja. Tidak bisa dipakai untuk umur gitu ya. Umurnya udah tua nggak pakai ini gitu ya. Toshio torimas gitu ya. Toshio torimas itu menua gitu. Bisa dicatat lah ya di situ. Bagus, baik itu i, bukan ii ya. Bacanya bukan ii, jadi i gitu ya. Panjang ini bacanya. Tidak baik, buruk, jahat, jelek itu warui ya, warui. Panas, atsui. Dingin untuk cuaca itu adalah samui. Dingin untuk benda sumetai gitu ya, jadi beda ya. Jadi beda gitu ya, dingin untuk cuaca dan dingin untuk benda itu, walaupun sama-sama dingin, pemakaiannya berbeda gitu ya. Hai, sugi. Sukar, sulit, susah adalah muzukasi ya. Muzukasi itu sulit, susah gitu ya.
Hai. Yang selanjutnya adalah mudah, gampang, ya sasi, gitu ya. Ya sasi juga bisa berarti baik, gitu ya. Mahal, tinggi, takai. Takai ya. Murah, yasui. Rendah, hikui. Menarik, menyenangkan, lucu itu omoshiroi. Nah, omoshiroi desu ne, gitu ya. Menarik ya, gitu. Hito wa omoshiroi desu, orang itu menarik. Enak, lezat, oishi. Oishi ini untuk anak, untuk anak. Apa namanya? Enak ya, enak buat makanan, buat perasaan itu berbeda gitu ya. Bukan oishi ini. Hai. Sibuk ya, isogashi. Menyenangkan, tanoshi. Putih, shiroi. Hitam, kuroi. Gitu ya. Paham ya? Ini adalah mulai warna gitu ya. Mulai warna putih, shiroi, hitam, kuroi. Lanjut. Merah, akai. Biru, aoi. Sakura, sakura. Gunung, yama. Kota, machi gitu ya. Kota gitu ya, bukan desa, itu machi. Makanan, tabemono. Mobil, kuruma. Kuruma atau jidosa gitu ya. Tempat, tokoro. Asrama, ryo. Pelajaran, benkyo. Kehidupan, sekatsu. Kerja, shigoto atau oshigoto. Apa bedanya gitu ya. Nah, kalau ada o-nya ini lebih sopan gitu. Oshigoto. Baik, lanjut. Bagaimana itu do. Yang bagaimana gitu ya, yang seperti apa, macam apa itu dongna. Yang mana lebih dari 3 itu dore gitu. Yang mana? Makanan yang mana yang mau dibeli gitu kan misalkan. Sangat amat itu totemo gitu ya. Tidak begitu, amari. Dan kemudian dipakai untuk menyambung 2 kalimat adalah soste ya. Terus ada tetapi gitu ya, itu ga ya, tetapi ga. Apa kabar? O genki desu ka gitu ya, o genki desu ka. Oke, langsung saja. Ini sesuai dengan yang di buku Minano Nihongo versi 2 gitu ya. Jadi ada beberapa rembung atau pola kalimat. Baik, yang pertama adalah kata benda wa, kata sifat na, atau kata sifat i des gitu ya. Kalimat ini digunakan untuk menyebutkan atau menyifatkan gitu ya, suatu benda gitu ya. Misalkan benda ini dingin gitu ya. Kota ini panas, kota ini sejuk, kota ini ramai, dan yang lain sebagainya. Baik, rembung. Contohnya di sini adalah konomachi wa kirei desu ya. Konomachi artinya adalah kota ini. Kirei artinya bersih gitu ya. Bersih, rapi juga boleh gitu ya. Jadi kota ini indah atau bersih seperti itu ya. Misalkan kanojo wa kirei desu. Kanojo artinya pacar, kire cantik juga bisa gitu ya. Baik. Indonesia wa nigiyaka desu. Indonesia, nigiyaka artinya adalah ramai. Jadi Indonesia ramai seperti itu. Hai. Hito wa omoshiroi desu. Hito orang itu atau dia gitu ya. Omoshiroi menarik atau lucu. Hai. Nihon wa samui desu. Nihon Jepang, samui adalah dingin. Dingin untuk cuaca gitu ya. Jepang dingin gitu ya. Baik. Oke desu ka? Wakarimasu ka? Silakan bikin rebungnya di kolom komentar ya, boleh gitu ya. Silakan. Hai. Yang kedua, kata benda wa, kata sifat na, ja arimaseng atau dewa arimaseng. Jadi ini adalah bentuk negatif dari kata sifat na. Ini bentuk negatif dari kata sifat na sama seperti kata benda. Kan sudah belajar ya, menegatifkan kata benda gitu ya.
Contohnya tadi kan ada ramai misalkan. Tidak ramai berarti nigiyaka jarimaseng. Nigiyaka ramai, tidak ramai nigiyaka jarimaseng. Ganteng, hansamu tidak ganteng, hansamu ja arimaseng atau dewa arimaseng. Seperti itu minasang. Oke, selanjutnya adalah ini contohnya ya, Jakarta wa Shizuka ja arimaseng gitu ya. Jakarta, Jakarta, Shizuka ja arimaseng, tidak sunyi gitu ya, rame terus gitu ya. Tuh, hai. Yang kedua, karewa hansamu ja arimaseng gitu ya. Kare dia laki-laki, hansamu ja arimaseng tidak tampan. Anohito wa shinsetsu dewa arimaseng. Anohito orang itu, shinsetsu ramah. Nah, karena dewa arimaseng berarti tidak ramah. Seperti itu, minasang. Oke, lanjut ya. Hai. Oke, ini masih menegatifkan kata sifat. Hai. Kata bedawa, kata sifat i. Nah, ini kalau kata sifat i itu berbeda ya. Berbeda. I-nya dicoret, diganti dengan kunai. Misalkan di sini ya ada contohnya Yasui. Yasui itu murah. Lah kalau tidak murah Yasu kunai. I-nya hilangkan yang di sini. Nah, dihilangkan terus ditambah kunai. Seperti itu. Ya, selanjutnya takai. Takai itu tinggi, mahal. Nah, kalau tidak mahal, tidak tinggi, taka kunai. Harusnya mudeng ya, paham gitu ya. Nah, terus kalau i ya, ini yang i bukan i kunai, tetapi ini menjadi yo kunai. Ini penting ini. Jangan sampai salah. Kan biasanya siswa-siswa itu i itu menjadi i kunai gitu. Itu salah fatal. Jadi kalau i ini khusus menjadi yo kunai. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ini contohnya, contoh kalimatnya menggunakan kata sifat i yang dinegatifkan. Kutsu wa yokunai desu. Gitu ya. Sepatu tidak bagus atau tidak baik gitu. Paham? Hai. Selanjutnya, Sugi Indonesia wa samu kunai desu. Imi wa Indonesia tidak dingin gitu ya. Samu kunai tidak dingin gitu. Pedeska, paham? Bisa membuat kalimat sendiri di buku masing-masing ya minasang. Hai. Sugi, sangbang. Sangbang kata benda wa, kata sifat na atau i, kata benda des, gitu ya. Seperti itu. Oke, tadi apakah ada ini? So desne, ini ketinggalan minasang. Jadi kata tanyanya adalah menggunakan do deska gitu ya. Indonesia wa do deska, ini langsung jawabannya. Nanya tidak ikut ya. Ini kan nigiya kana, jadi tidak dipakai. Kalau langsung des gitu ya. Do deska gitu ya. Indonesia wa do deska nigiyaka des. Seperti itu ya. Atsui des. Jadi kalau kata sifat na tidak ikut gitu ya. Baik. Yang nomor 3 kata benda wa, kata sifat na atau i, kata benda des. Gitu ya. Nah, ini artinya adalah titik-titik yang ya titik-titik kata benda seperti itu. Artinya itu berbeda gitu ya. Kalau tadi yang pertama adalah misalkan Indonesia bagaimana? Nah, kalau ini Indonesia negara yang bagaimana? Seperti itu kan beda. Ada yangnya. Kalau yang dodeska tidak ada yangnya. Seperti itu. Contohnya Ichibang. Kanojo wa kirena hitodes gitu ya. Artinya adalah pacar adalah orang yang cantik gitu ya. Nah, ini nanya ikut. Ketika ada kata bendanya, ini kan kata benda hito. Ya, berarti nanya ikut. Nah, kalau tidak ada hitonya, itu nanya nggak ikut. Seperti yang nomor 1 tadi. Kanojo wa do desu ka? Nah, itu kire desu. Tapi kalau kanojo wa donna hito desu ka? Itu nanya ikut. Ini ya. Kirena hito desu. Seperti itu. Hai. Terus
Yang selanjutnya adalah Jogja wa Nikia kana machi desu. Ini bukan Jakarta ya. Oke, mohon maaf salah ini. Jogja adalah kota yang ramai, seperti itu. Selanjutnya Nihon wa Atsui kuni desu, misalkan. Nihon Jepang, Atsui kuni adalah negara yang panas. Atsui kuni negara yang panas. Kalau lagi musim panas. Berarti kalau lagi musim dingin ya Nihon wa Samui kuni desu. Gitu ya. Samui kuni desu adalah Nihon Jepang, Samui kuni yaitu negara yang dingin gitu. Oke, let's go. Nah, kata tanyanya adalah menggunakan dongna yang bagaimana. Jika dimasukkan misalkan ke Jepang ini ya, Nihon wa dongna kuni desu ka. Nah, di sini ya. Kalau kata sifat na menggunakan na karena ada kata bendanya ini. Ya, misalkan saya menggunakan kata sifat na berarti Nihon wa misalkan kirena kuni desu gitu ya. Terus apa lagi? Sutekina kuni desu, benrina kuni desu juga bisa. Oke des, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Bisa coret cari di kolom komentar gitu ya. Ada pertanyaan tentang dore ataupun dengan apa tadi, ada dore, dongna, ada do deska gitu ya. Itu juga bisa. Oh ya, yang satu lagi dono gitu ya. Yang mana artinya silakan coret-coret di kolom komentar. Hai. Oke, terima kasih minasang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.